Halo bro, jumpa lagi dengan Andri Wisnu di Cara Asik Belajar Statistik. Kali ini aku mau sharing-sharing tentang apa itu hipotesis. Tapi untuk lebih memahami tentang hipotesis, tonton dulu ya video-video sebelumnya, khususnya tentang video yang berjudul Apa itu Variabel. Kali ini aku mau ngebahas tentang hipotesis, jenis hipotesis, dan bedanya HO dan HA. Tapi sebelum masuk ke apa itu hipotesis, yuk kita simak dulu contoh-contoh hipotesis berikut ini ya. Nah ini ada contoh hipotesis satu yang pertama. Ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan pada karyawan PT ABCD. Terus ada apa lagi contohnya? Ada pengaruh simultan atau bersama-sama kepuasan konsumen, harga, dan lokasi supermarket terhadap loyalitas konsumen pada supermarket X di Yogyakarta. Ada pengaruh parsial kepuasan konsumen, harga, dan lokasi supermarket terhadap loyalitas konsumen. Nah, ini ada lagi hipotesis selanjutnya, yaitu harga mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen pada supermarket X. Contohnya ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT ABCD. Jadi ini ada bermacam-macam versi hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Pengertiannya menurut para ahli. Menurut pemasaran, hipotesis yaitu hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Menurut Kellinger, ini hipotesis adalah dugaan proposisi sementara mengenai hubungan atau kaitan antar dua variabel atau lebih fenomena atau variabel. Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ingat ya, yang dalam bentuk pertanyaan adalah rumusan masalah. Kalau hipotesis bisa dibuat dalam bentuk pernyataan. Nah ini dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan atau hasil penelitian. Menurut Emory, mengartikan hipotesis sebagai suatu rumusan pertanyaan yang bersifat sementara dan akan diuji secara empiris. Ada Franken and Whelan, hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan dari hasil suatu penelitian. James, hipotesis adalah suatu pernyataan. Ingat ya, pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan sementara mengenai sesuatu yang keadaannya bisa tidak diketahui. Nah ini. Oke, dari begitu banyak pendapat para ahli tersebut, mari kita buat kesimpulan tentang apa itu hipotesis. Nah, untuk memahami definisi yang sangat panjang, mari kita buat tips menghafalnya, yaitu dengan memisah-misahkan ke beberapa poin. Nah ini, apa itu hipotesis? Adalah poin 1, jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, nomor 2, yaitu yang didasarkan pada teori yang relevan, atau bisa juga hasil penelitian atau jurnal. Yang ketiga, yang kemudian harus dibuktikan melalui penelitian yang empiris atau penelitian menggunakan data-data yang primer. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, jika dalam skripsi atau penelitian itu rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kesimpulan itu harus memiliki poin yang sama jumlahnya. Oke, kita masuk ke jenis perumusan hipotesis. Biasanya kata-katanya seperti ini, didahului dengan kata-kata ada pengaruh, ada perbedaan, ada hubungan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membedakan jenis penulisannya. Nah ini, ada HO di sini, contohnya HO, tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan pada karyawan PT ABCD. Ada HO dan HA. HA apa? Ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan pada karyawan PT ABCD. Ada lagi contoh yang lain seperti ini.
HO tidak ada pengaruh secara parsial kepuasan konsumen dan seterusnya. HA-nya seperti apa? Ada pengaruh secara parsial kepuasan konsumen dan seterusnya. Ya, ada lagi. HO tidak ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas. HA-nya kata-katanya adalah ada pengaruh kepuasan konsumen. Nah, coba perhatikan pola hipotesis tadi ya. Coba perhatikan pola hipotesis tadi ya, Bro. Nah, ini dia. Kalau HO itu pasti didahului dengan kata-kata tidak. Ya, benar sekali. Ini sudah saya cetak tebal dan saya beri warna merah. Kalau HO, nah, tidak ada tidaknya. Apa yang dimaksud HO dan HA? Bagaimana cara membedakannya? Ditinjau dari perumusan masalahnya, hipotesis memang dibedakan antara HA dan HO. Ya, HA itu apa? Merupakan hipotesis kerja yang bisa juga disebut hipotesis awal atau biasa disingkat HA, hipotesis alternatif atau hipotesis asli. Jadi ini hipotesis yang diinginkan oleh peneliti. Hipotesis kerja yaitu hipotesis sintetis dari hasil kajian teori-teori yang relevan, atau kalau di dalam skripsi hasil teori-teori yang ada di bab 2, baik teori dari buku-buku maupun hasil penelitian seperti jurnal. Nah, ini. Penulisan hipotesis kerja biasanya disingkat menjadi HA. Nah, bisa juga disingkat lagi H1, H2, H3, dan seterusnya. Atau bisa juga HA1, HA2, HA3, dan seterusnya. Banyak sekali versi dari HA ini. Nah, sekarang ini HU. Nah, HU itu apa? HO atau hipotesis nul atau H0 ya, atau hipotesis statistik. Nah, ada yang mengatakan banyak versi, banyak ahli mengatakan dengan berbagai macam-macam kata-kata. Merupakan lawan dari hipotesis kerja atau pengingkaran dari HA yang sering disingkat HO, juga bisa disingkat HU1, HU2, dan seterusnya. Nah, ingat ya, ini ciri HO itu biasanya terdapat kata tidak. Tetapi apa itu HO? HO adalah biasanya adalah pengingkaran dari HA. Sudah paham ya sekarang ya? HA merupakan hipotesis kerja. Ini kesimpulannya ya, atau hipotesis awal. Nah, cara nulisnya seperti ini, H1, H2, H3, dan seterusnya. Kalau HO, nah itu tadi hipotesis H0 atau hipotesis statistik yang merupakan hipotesis kerja atau pengingkaran dari HA. Oke, sudah paham ya apa bedanya HO dan HA ya sekarang ya? Biasanya didahului dengan kata-kata tidak atau kalimat itu memuat kata-kata tidak. Nah, ini contoh penulisannya tadi seperti contoh tadi. HO pasti ada kata-kata tidak, kalau HA langsung ada hubungan dan lain-lain. Nah, seperti ini contohnya perbedaannya HO dan HA. Nah, oke, sekarang sudah paham ya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang jenis hipotesis. Nah, jenis hipotesis ini dibedakan menurut tingkat eksplanasinya. Ya, ada apa saja? Satu, hipotesis deskriptif. Kedua, ada hipotesis komparatif. Ketiga, ada hipotesis asosiatif. Nah, apa itu? Yuk, kita pelajari pelan-pelan. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri atau single variabel. Nah, ini bisa terdapat beberapa kategori juga di dalam hipotesis ini. Ya. Contohnya ini HO. HO-nya apa? Pelanggan rental PS tidak bertahan 3 jam saat memainkan game. HA-nya apa? Pelanggan rental PS bertahan 3 jam saat memainkan game. Jadi ketika setelah Anda meneliti, Anda menemukan bahwa pelanggan itu bertahan kurang dari 3 jam, ya, maka hipotesis Anda gagal. Atau bahkan jika pelanggan itu bertahan lebih dari 3 jam, berarti hipotesis Anda juga gagal. Atau dalam hal ini biasanya disingkat jadi HA ditolak. Tetapi kalau memang benar-benar tepat 3 jam
pelanggan itu bisa bertahan, maka hipotesis Anda diterima atau HA diterima. Nah, seperti ini contoh lainnya, yaitu karyawan PT APJD memiliki etos kerja yang tidak ideal. HA-nya apa? Karyawan PT APJD memiliki etos kerja yang ideal. Nomor 2 adalah hipotesis komparatif atau perbandingan, ya, artinya komparatif, membandingkan satu dengan yang lainnya. Merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang bersifat komparatif atau membedakan. Nah, ini pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Jadi bisa orangnya yang berbeda, bisa waktunya atau keadaannya yang berbeda. Nah, ini contohnya seperti apa? HO tidak terdapat perbedaan antara kinerja karyawan bagian lini produksi A dan lini produksi B. HA-nya terdapat perbedaan antara kinerja karyawan lini produksi A dan lini produksi B. Ini contoh-contohnya. Oke, contoh yang kedua adalah HO tidak terdapat perbedaan ekuitas merek antara produk skuter Moi dan BIT. HA-nya terdapat perbedaan ekuitas merek antara produk skuter Moi dan BIT. Nah, ini hipotesis komparatif atau membandingkan. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif atau biasanya menyatakan hubungan atau pengaruh. Nah, ini. Apa itu hipotesis asosiatif? Adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, bagaimana contohnya? Ya, ini seperti yang tadi. Tidak ada pengaruh secara parsial kepuasan konsumen, harga, dan lokasi terhadap loyalitas. Hanya ada pengaruh secara parsial kepuasan konsumen, harga, lokasi terhadap loyalitas. Nah, ini asosiatifnya apa? Yaitu pengaruh kepuasan, harga, dan lokasi terhadap loyalitas. Ada lagi, ini HO tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan. HA-nya ada hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan. Nah, ini asosiatifnya di mana? Hubungan motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Apakah hipotesis selalu ada di setiap penelitian? Nah, ini yang sering ditanyakan. Jika ada rumusan masalah atau judul yang bersifat deskriptif, maka hipotesis boleh tidak ada. Ya, boleh tidak ada jika rumusan masalah atau judul penelitian yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan. Nah, akan tetapi jika penelitian kamu memuat tentang hubungan antar variabel, maka hipotesis harus ada. Selanjutnya, hipotesis ini sering diuji di bab selanjutnya dengan apa? Dengan alat analisis tertentu seperti regresi, ya, path analysis, struktur regression model. Dengan uji apa? Uji T, uji F, uji beda, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat hipotesis? Nah, gini bro, langkah pertama kamu harus mencari dulu teori-teori yang relevan, yang berhubungan dengan variabel itu. Dan harus juga ada teori yang menyatakan apakah variabel A ada hubungannya dengan variabel B. Nah, itu bisa melalui buku-buku, bisa juga melalui dengan jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah publish. Nah, itu bagaimana caranya membuat hipotesis. Kalau cara penulisan yang paling gampang, kalau di dalam skripsi bisa mengaplikasikan di jurnal atau penelitian terdahulunya. Oke ya bro, kita sudah belajar tentang apa itu hipotesis, bedanya HO dan HA, dan jenis-jenis hipotesis. Nah, terus bagaimana cara membaca hipotesis melalui kerangka pikir? Nah, bagaimana cara menentukan alat analisis yang tepat untuk hipotesis kamu? Nah, untuk lebih memahami berbagai macam hipotesis, lihat aja cara baca kerangka pikir ya di video yang lain. Jangan lupa di subscribe dan like. Terus buat teman-teman yang masih bingung tentang statistik, metode, skripsi, dan lain sebagainya, boleh request di kolom komen bawah ini. Oke, aku tunggu komennya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.